Ya. Jadi nggak ada cerita perjuangan seperti ini, tidak ada yang namanya cerita bahagia. Dan terus terang tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa perjuangan ini pasti berhasil. Ya, karena mohon maaf, yang dilawan ini adalah raksasa. Tapi jika hanya karena itu kita putus asa, mohon maaf, bagi yang muslim, saya berani katakan, keluarlah dari agama. Ya, karena kita memang harus terus berjuang. Baik, terima kasih Bang Said. Selamat siang bagi kita semua Bapak Ibu. Pertama-tama terima kasih Abang Da, rombongan Toga, Rojeki, Bang Agus maupun juga Sarul yang sudah hadir, ya, sudah mau menyempatkan waktu untuk membantu kita. Ya, dalam hal ini kita berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah datang dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Memang apa yang disampaikan Bang Said itu bertambah, tidak ada pernah, tapi yang pasti berkurang. Ya, kita sebatas kita bisa legowo, ayo kita legowo. Berapa kita yang mampu berjuang, ayo. Tapi bagi yang memang sudah siap mundur juga dipersilakan, karena mungkin mereka juga sudah lelah. Mungkin juga mereka juga seperti dibilang sudah punya pandangan ke depan bahwasanya ini tidak mungkin berhasil, atau memang dia merasa bahwa ini memang sudah tidak lagi bisa. Bagi ini semua tidak perlu dipertengkarkan antara teman-teman Bapak Ibu atau tetangga ataupun saudara kita. Mari kita yang sama mau berjuang, ayo tinggal berapa. Nah, hari ini sebelum nanti Bang Toga maupun Mas Jeffrey yang rombongan menyampaikan kenapa mesti Abang ini hadir, ya, hari ini nanti disampaikan masalah di bidang hukumnya, karena persis yang menangani PH kita adalah dari ini Pak Toga sendiri. Ibu Bapak Ibu sudah kenal. Jadi dalam hal ini nanti kita mupakatkan lagi setelah nanti disampaikan Pak Toga dan teman-teman masalah apa yang kita jalani ke depan, baru nanti kita mupakatkan bagaimana untuk menuju yang dikatakan penorban tadi. Kita siap dengan urunan, bagaimana dengan membantu kesiapan teman-teman. Nanti saya sampaikan lagi, karena kalau di sini juga kita sampaikan, kita seharusnya juga rasanya air muka ini nggak enak. Kenapa? Walaupun Abang Da ini adalah hadir di tengah kita, tapi persoalan rumah tangga kita mari kita selesaikan nanti bersama. Tapi dalam hal ini nanti disampaikan dulu program atau rencana kerja, rencana dari apa yang kita tempuh untuk menuju yang namanya dari pidananya, perdatanya, nanti disampaikan oleh Bang Toga. Kami kira itu dulu Bang Da, ya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah Bang Da ini nanti menyampaikan itu, barulah kita masuk ke session berikutnya. Baru kita nanti masuk ke dalam pokok masalah antara kita, supaya tidak nanti terlalu lama Abang Da. Bukan kita ingin dia jauh cepat-cepat pulang, enggak. Tapi karena situasi maklum, sesibuk-sibuk kita pasti lebih sibuk Abang Da ini, dan juga rumahnya jauh. Ini jadi kita harap maklum. Kami kira itu dulu. Terima kasih, tepat waktu kami persilakan Abang Da. Terima kasih. Terima kasih Bang Bram. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ya pada hari ini. Benar tadi memang yang dikatakan Bang Bram, ya, juga tadi saya dapat informasi bahwa berkurangnya jumlah yang hadir ini, sebagian sudah ada yang pulang, ya. Apalagi ini ketepatan ini hari Jumat, kaum ibu juga ada yang ngajasin, ya. Tapi saya memaklumi kalau Bang Said, karena saya sempat ya udah dalam berapa bulan ini Bang Bram kan dan yang lain-lain udah duduk sama gitu. Ya, kenapa saya maklumi? Ya, beliau dan rekan-rekan udah begitu ya lama menjalani ini, ya. Dan yang pasti bukan manis yang dia peroleh, pahit selama ini, dan wajar jika beliau mungkin kecewa seperti itu. Dan ya, atas nama adik, yang pertama saya yang minta maaf, ya. Tapi tidak maksud beliau untuk mengurangi keinginan kita bersama.
Tapi yang pasti sama yang juga dikatakan Bang Said, Bang Bram, ya benar memang terkadang bahwa jumlah atau kekuatan besar itu akan membuat kita lebih kuat, tapi tidak selamanya, ya. Kadang lebih bagus juga sedikit tapi solid, ya. Untuk apa banyak jika ternyata yang banyak di dalamnya adalah bagian yang juga seakan merongrong agar apa yang kita perjuangkan tidak berhasil, ya. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya ini juga ya cukup banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya mungkin ibu-ibu juga ada yang udah kenalnya ya. Kita kenal bahwa Bapak Ibu sebenarnya bukan dalam keadaan bahagia tapi dalam keadaan derita, ya. Maka kemarin saya katakan sama Bang Bram, tapi inilah ketentuan Allah, inilah ketentuan Tuhan, kita bertemu ya setelah sekian lama perjuangan ini gitu. Saya sedikit agak mohon maaf ya, apakah itu melanggar kode etik atau tidak, saya tidak. Kemarin setelah putusan ya saudara-saudara saya ini ketika sholat zuhur di masjid di pengadilan, salah satu hakim anggota itu sempat cerita sama saya, kenapa dulu ini Bang enggak digugat perdata, katanya maunya ketika ini kemarin polisi masih manggil ajukan perdata, ini kan enggak maju katanya, karena memang ini lahan memang tetap harus diperjuangkan ya, tetap melalui jalur pengadilan yaitu gugatan perdata, ya. Tadi kami juga sebelum kemarin udah cerita sama Bang Bram dan yang lain-lainnya gitu ya, bagaimana mekanisme teknik daripada perjuangan kita ini. Jika selama ini ya Bang Bram dan yang lain-lain telah berjuang ke Jakarta, ke mana semuanya ya, bahkan ya kalau cerita berjuang gini ya Bang Bram dan Bang Said ya, maka tadi ketika beliau itu situ suaranya nadanya tinggi, terus terang Bu ya, saya teringat kembali ke belakang masa lalu saya gitu ya, benar Bu ya, beliau nggak usah cerita saya udah tahu karena saya udah ngalami gitu, cuman beda ya, beda yang diperjuangkan ya. Orang nggak akan tahu loh Bu, di Langkat nih maaf kita berjuang di Jakarta makan atau tidak, nggak akan tahu orang ya. Kami pernah seperti itu Bu, kebetulan ada kawan kami suku Karo ya, Iwan Rajali Purba orang Binjai, itu sempat di Jakarta dia bilang gini, "Gan, tunggu ya mudah-mudahan ada orang yang berobat supaya kita bisa makan." Seperti itu Bu ya, kebetulan karena dia paranormal juga gitu ya, itulah yang dihadapi gitu ya. Jadi nggak ada cerita perjuangan seperti ini, tidak ada yang namanya cerita bahagia. Dan terus terang tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa perjuangan ini pasti berhasil ya, karena mohon maaf yang dilawan ini adalah raksasa. Tapi jika hanya karena itu kita putus asa, mohon maaf bagi yang muslim, saya berani katakan keluarlah dari agama ya, karena kita memang harus terus berjuang. Jika ibu bapak meyakini bahwa ini adalah hak kalian ya, jadi kalau hak keperdataan itu mungkin kita ya umur kita terbatas, apalagi yang namanya mati adalah takdir Allah ya, tapi ada dia waris ya, bisa anak nanti cucu ya, itu kalau bapak ibu saudara meyakini bahwa itu dulunya adalah milik dia ya. Jadi dari sisi bagaimana hukumnya ya, maka kita akan ajukan gugatan perdata. Kenapa enggak kita ajukan nanti di pengadilan tata usaha negara di Medan, tapi tetap di pengadilan negeri ya, karena ada unsur perbuatan melawan hukumnya dalam perkara ini. Apa perbuatan melawan hukumnya? Bisa kita buktikan ya bahwa ini adalah milik masyarakat ya, dibuktikan dengan surat ya. Namun yang jadi persoalan sekarang ya, nama-nama surat yang dikumpulkan itu kan orangnya nggak ada lagi kebanyakan ya, yang ada mungkin adalah orang tuanya ya dulu, sekarang anaknya. Maka dia harus kami mulai adalah namanya tentang legal standing. Legal standing itu gini Bapak ibu-ibu sedikit ya, saya menggugat misalkan
ya, saya bilang dalam gugatan bahwa ini lahan adalah saya punya. Yang pertama kan harus saya buktikan ya bahwa ini saya punya. Saya punya tapi saat ini dikuasai orang. Ya. Ya, pertanyaannya kan muncul. Dari mana? Kan bukan namamu di situ di surat. Iya, nama ayahku. Maka harus dibuatlah namanya surat keterangan waris. Ya, surat keterangan waris bahwa ini. Maka nanti ya jumlahnya itu untuk mengajukan gugatan itu nggak perlu semuanya, tapi ini kan membutuhkan biaya, ya. Apalagi yang namanya perdata itu makin banyak penggugatnya, makin jauh objeknya, jadi dia akan hitung. Dan ini peraturan Mahkamah Agung. Pengadilannya adalah di Stabat, ya. Objeknya adalah di Sebertung, ya. Maka mereka akan hitung. Dan itu ada ketentuannya, radius berapa kilometer, maka dia lebih mahal. Berapa jumlah penggugatnya, berapa jumlah tergugatnya pula, seperti itulah dia. Ya, mungkin ibu-ibu kalau untuk dari keseluruhan itu sangat sulit, ya, dari nama-nama ini tadi, ya, nama-nama yang pernah kami lihat, ya, dibawa oleh Bang Bram, ya, dan yang lainnya. Untuk meletakkan legalitasnya nggak segampang, karena ada misalkan namanya Sukiono, ya, suratnya Sukiono tapi orang yang nggak tahu di mana, ahli warisnya nggak tahu di mana. Jika kita nunggu ini untuk mencari waris, maka ini nggak akan maju-maju, tapi nggak akan menjadi kita daftarkan. Tapi saran kami kita daftarkanlah dulu beberapa orang, ya. Misalkan 5 orang yang jelas, misalkan Bang Bram ini ada surat tanah atas nama orang tuanya, nama ayahnya, ya, ibunya masih ada, ya. Maka nanti kan dibikin, ibunya mungkin udah tua, yang lebih gampang karena ayah meninggal, ya Bang. Iya. Ayah meninggal, maka berdasarkan hukum perdata bisa dibuat ibu dan dia kan ada waris. Maka dibuatlah keterangan waris terserah di antara ibunya atau Bang Bram sebagai namanya penggugat. Seperti itulah contoh, ya. Maksud kami gini, ya, bisa kita segerakan ajukan, ya, entah 10 orang yang legalitas legal, ya, legalitas sebagai penggugat itu udah ini kita ajukan dulu gitu, ya. Jika misalkan seperti yang kita harapkan sampai di Mahkamah Agung kita menang, dan itu kan akan menjadi bukti lagi untuk mengajukan yang lainnya sambil kita mencari itu gitu, ya. Itu dari sisi hukumnya, dari sisi gugatan di persidangannya. Lalu ini juga harus dibarengi terus terang, ya, bantuan dari ada pressure politik, ya. Pressure politik kalau kita berharap dari pemerintah di daerah, ya, termasuk wakil rakyat, kayaknya nggak dapat, ya. Misalkan di DPRD Langkat, Sumatera Utara,